Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan anggota saya Siti Rahma Alia, Neng Salwa Hirunisa, Desti, dan Reski Sapitri. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kewirausahaan yang berjudul Pedasnya Peluang Analisis Strategi dan Pengembangan Bisnis UMKM Seblak Judes di Kota Sukabumi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil bisnis dan visi Seblak Judes. Di sini berdiri sejak 2018, lokasinya di Jalan Kopeng, Sukabumi. Dengan konsep prasmanan atau self-service, volume penjualan sekitar kurang lebih 500 porsi per hari. Seblak Judes merupakan UMKM kuliner yang berdiri sejak tahun 2018 dan berkembang secara bertahap dengan modal sendiri. Perjalanan usaha dimulai dari berjualan di rumah, kemudian berpindah ke bahu jalan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, hingga akhirnya memiliki tempat usaha sendiri. Target pasar dan konsep produk Seblak Judes. Demografisnya itu pelajar, mahasiswa, ASN, karyawan, tenaga medis, dan masyarakat umum. Secara geografis, mayoritas pelanggan berasal dari radius 1-5 km di sekitar lokasi usaha, sehingga Seblak Judes menjadi salah satu destinasi kuliner favorit masyarakat sekitar. Psikografisnya, menyasar konsumen yang menyukai makanan pedas dan memberikan kebebasan memilih topping sesuai anggaran yang dimiliki. Behavioralnya, yaitu konsep prasmanan mendorong pelanggan mengambil topping sesuai selera, tampilan, berbagai pilihan topping juga memicu pembelian impulsif sehingga nilai transaksi menjadi lebih tinggi. Kemudian, permasalahan yang teridentifikasi dari sisi operasional yang pertama, transaksi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, pencatatan stok menggunakan perkiraan. Yang ketiga, berpotensi menyebabkan antrian, kekurangan stok maupun kelebihan stok. Dari sisi teknologi informasi, belum menggunakan sistem point of sales. Yang kedua, data transaksi belum terdokumentasi secara sistematis. Yang ketiga, sulit melakukan analisis tren penjualan dan pengambilan keputusan berbasis data. Dari sisi pemasaran, yang pertama, promosi masih mengandalkan word of mouth. Yang kedua, aktivitas media sosial belum konsisten. Yang ketiga, brand awareness masih terbatas pada pelanggan lokal. Dari sisi manajerial, pemilik masih berada pada pola pikir comfort zone. Yang kedua, belum memiliki target pengembangan jangka panjang. Yang ketiga, pertumbuhan usaha menjadi kurang terarah. Untuk analisis SWOT seblak Judes, yang pertama ada strength. Untuk poin pertama pada strength yaitu penjualan tinggi, kurang lebih sekitar 500 porsi per hari. Lalu poin kedua, konsep prasmanan unik. Yang poin ketiga, pelanggan loyal. Lalu lokasi yang strategis dan tempat milik sendiri. Untuk weakness, untuk poin pertama, sistem transaksi masih manual. Lalu yang kedua, belum menggunakan POS. Yang ketiga, digital marketing belum optimal. Dan yang keempat, manajemen stok belum terstruktur. Untuk opportunity sendiri, tren kuliner pada tren kuliner seblak tren kuliner pedas terus meningkat. Yang kedua, platform GoFood dan GrabFood. Yang ketiga, peluang digitalisasi usaha. Dan yang keempat, potensi perluasan pasar. Untuk treatnya sendiri, yang pertama ada persaingan bisnis semakin ketat, yang kedua kompetitor lebih aktif di media sosial, yang ketiga harga bahan baku tidak stabil, dan yang keempat perubahan tren konsumen. Untuk strategi pengembangan dari sisi branding, yang pertama, perbaikan logo dan kemasan. Yang kedua, memperkuat identitas usaha. Dan yang ketiga, membuat konten kreatif mengenai proses memasak dan testimoni pelanggan. Untuk bagian digital marketing, yang pertama, mengoptimalkan Instagram dan TikTok. Yang kedua, memanfaatkan GoFood dan GrabFood melalui promo, bundling, dan diskon off-peak. Untuk sisi operasional, yang pertama implementasi sistem POS digital, yang kedua penerapan sistem inventaris, yang ketiga penyusunan SOP pelayanan.
Dari sisi keuangan, yang pertama, pencatatan cash flow secara rutin. Yang kedua, target peningkatan omset 10-20% dalam 6-12 bulan. Dan yang ketiga, pemantauan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya yaitu ada proyeksi dampak pengembangan bisnis 11 Judas. Dari strategi pengembangan yang telah kelompok kami susun, kami menargetkan adanya kenaikan penjualan yang realistis, yaitu sekitar 5-10%. Artinya dari rata-rata penjualan harian 11 Judas yang saat ini berada di angka 500 porsi, kami proyeksikan akan meningkat menjadi 525 sampai 550 porsi per harinya. Nah, peningkatan volume ini tentunya akan berdampak langsung pada laba. Seblak Judes diproyeksikan mendapatkan tambahan laba harian sebesar Rp125.000 hingga Rp250.000. Jika diakumulasikan dalam sebulan, tambahan laba bersihnya bisa mencapai Rp3.750.000 hingga Rp7.500.000. Tentu saja, untuk mengeksekusi strategi pemasaran dan digitalisasi ini, kita membutuhkan investasi awal berupa biaya pengembangan sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya, untuk pengembangan bisnis seblak Judas, di sini kita menggunakan analisa BEP atau break-even point dan payback period. Di mana dengan harga jual produk 15.000 di sini sebelumnya maaf, di sini kita menggunakan break even point unit, yaitu rumusnya biaya pengembangan dibagi harga jual dikurangi HPP, di mana harga jualnya itu adalah Rp1.300 dan untuk harga jual produknya yaitu 15.000 per porsi dan untuk HPP-nya yaitu 10.000 per porsi. Nah, seblak jurus ini mengantongi laba kotornya sebesar Rp5.000 per porsinya. Di sini kita bisa hitung untuk break even point-nya yang unit itu 1.300.000 dibagi 15.000 dikurangi 10.000, yaitu 260 porsi. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan kami, titik impas atau kembalinya modal awal akan tercapai ketika usaha ini berhasil menjual 260 porsi. Nah, di sini untuk menghitung omsetnya, kita menggunakan break even point rupiah. Rumusnya yaitu BEP unit dikurangi harga jual per porsi. Sama dengan 260 dikali Rp15.000. Di sini kita mendapatkan omset yaitu Rp3.900.000. Lalu, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut? Di sini kita bisa lihat di tabelnya ya, ada dua skenario. Yang pertama itu adalah tambahan 25 porsi. Cara menghitungnya yaitu BEP sama dengan biaya pengembangan dibagi tambahan laba atau tambahan keuntungan kotor per harinya. Di sini untuk yang 25 porsi, perhitungannya yaitu Rp1.300.000 dibagi Rp125.000. Nah, Rp125.000 ini dapat dari 25 porsi dikali laba kotor tadi yang 5.000, sehingga mendapatkan Rp125.000. Em, nah, dari yang 25 porsi itu, perharinya kita dapat kembali utuh itu dalam waktu 11 hari si modalnya. Nah, kalau untuk 50 porsi, skenario kedua itu perhitungannya sama di sini. Namun, jika strateginya berjalan optimal dan kenaikannya bisa mencapai 50 porsi per harinya, modal ini akan kembali jauh lebih cepat, yaitu hanya 6 hari. Kesimpulannya, strategi pengembangan ini sangat layak untuk diimplementasikan karena menjanjikan pengembalian investasi yang sangat cepat dengan tingkat risiko yang sangat terukur. Lalu balik lagi ke sini, yaitu ada timeline
implementasi. Nah, untuk implementasi strateginya sendiri ini tentu akan kami jalankan secara bertahap selama 6 sampai 12 bulan ke depan sesuai rencana di makalah kami. Mengingat latar belakang kelompok kami ini dari teknik informatika, adopsi teknologi seperti integrasi sistem kasir atau POS dan operasional digital marketing ini sudah kami perhitungkan timeline teknisnya agar bisa berjalan beriringan dengan kegiatan operasional harian Seblak Judes. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Untuk kesimpulan dari proyek kami, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Seblak Judes merupakan UMKM kuliner yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, ditunjukkan dengan rata-rata penjualan sekitar 500 porsi per hari dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti sistem operasional yang masih manual, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta pemasaran digital yang masih terbatas. Oleh karena itu, penerapan strategi pengembangan melalui penguatan branding, digital marketing, implementasi sistem point of sales atau POS, dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur diproyeksikan mampu meningkatkan penjualan, keuntungan, serta efisiensi operasional dengan waktu pengembalian investasi yang relatif cepat. Strategi tersebut dinilai layak untuk diterapkan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Untuk rekomendasinya yang pertama, implementasi sistem point of sales untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pencatatan penjualan. Yang kedua, optimalisasi digital marketing melalui Instagram, TikTok, GoFood, dan GrabFood untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, penguatan branding melalui pengembangan logo, kemasan, dan konten promosi yang konsisten. Yang keempat, penerapan pengelolaan keuangan dan stok secara terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan yang terakhir, penyusunan rencana pengembangan usaha jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Berikut adalah dokumentasi saat kami observasi ke Seblak Judes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.